Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dini, NIM 181540126, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Mata kuliah asuhan kebidanan kegawat daruratan. Di sini saya akan mempraktekkan video mengenai penanganan atonia uteri, yaitu KBE dan KBI. Pertama, persiapan sebelum rujukan, persiapan alat, yaitu alatnya ada infuset yang sudah terpasang, APD, sarung tangan DTT steril, sarung tangan DTT steril panjang, waskom berisi air klorin dan air DTT, ergometri 0,2 mg, oksitosin spek 3 cc, lampu sorot, tensimeter, stetoskop dan termometer, waslap 2 buah, dan tempat sampah. Yang kedua, persiapan pasien. Pertama, persiapan tindakan medik. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pada ibu. Apakah ibu bersedia? Selanjutnya, beritahu pada ibu apa yang akan dilakukan dan berikan kesempatan apabila ibu ada pertanyaan. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pendarahan ibu. Ibu ada pertanyaan tidak? Selanjutnya, berikan dukungan emosional. Ibu, tindakan ini tidak begitu lama, dan tindakan ini bertujuan juga untuk mengurangi pendarahan ibu. Jadi ibu yang sabar dan yang kuat ya. Selanjutnya, memberitahukan suami atau keluarga akan kondisi pasien dan apa yang akan dilakukan oleh bidan. Adek, di sini ibu akan melakukan tindakan untuk bunda adek. Ya. Nanti tindakan ini bertujuan untuk mengurangi pendarahan pada bunda adek ya, Dek. Ya, Bu. Selanjutnya, posisi litotomi. Atur posisi ibu menjadi posisi litotomi. Ibu, mari saya bantu agar posisi ibu nyaman. Apa sudah nyaman, Bu? Sudah. Selanjutnya, pastikan kembali kelengkapan alat dan kondisi pasien. Selanjutnya, penerangan yang cukup, dan yang terakhir, tempat yang hangat. Selanjutnya, persiapan penolong, yaitu memakai APD. Ketiga, pencegahan infeksi sebelum tindakan. Pemakaian APD. Selanjutnya, cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Cuci tangan 6 langkah. Keringkan dengan handuk dan keringkan tangan dan pakai sarung tangan DTP.
yaitu KBE atau kompresi bimanual interna. Pertama-tama, pakai sarung tangan DTT atau steril dengan lembut. Selanjutnya, periksa vagina dan serviks. Jika ada selaput ketuban atau bekuan darah pada kapung uteri, mungkin uterus tidak akan berkontraksi. Ibu, permisi ya, saya periksa dulu. Selanjutnya, ubah tangan tersebut menjadi kepalan tinju dan letakkan kepalan tangan pada fornix anterior. Tekan dinding uteri. Tindakan seluruh dataran punggung dari telunjuk hingga kelingking menyentuh fornix anterior. Selanjutnya, sementara tangan kiri pada abdomen. Tekan dinding anterior uterus ke arah tangan luar yang menahan dan mendorong dinding posterior uterus ke arah depan sehingga uterus ditekan dari arah depan dan belakang. Selanjutnya, tekan kuat uterus di antara kedua tangan secara kuat sampai pendarahan berhenti dan uterus mengkontraksi. Kompresi uterus ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah atau bekas implantasi plasenta di dalam dinding uterus dan merangsang endometrium untuk berkontraksi. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan. Jika uterus berkontraksi dan pendarahan berkurang, teruskan lakukan KBI selama 2 menit. Kondisi perlahan. Jangan keluarkan tangan dari dalam vagina pasien. Kondisi ibu dalam kala 4 atau posisikan ibu dalam kala 4. Jika uterus berkontraksi tapi pendarahan tetap berlangsung, periksa perineum, vagina dan serviks. Apakah ada tempat di bagian tersebut laserasi di bagian tersebut? Segera lakukan penjahitan jika ada laserasi. Dan terakhir, jika kontraksi uterus tidak terjadi dalam waktu 5 menit, lanjutkan langkah-langkah berikut. Ajarkan keluarga untuk melakukan KBI atau kompresi bimanual interna. Sementara penolong melanjutkan dengan langkah-langkah penata-laksanaan anatomia uteri. Nah, adik bisa ikuti ibu ya, seperti tangannya seperti ini. Oke, cepat. Yaitu langkah-langkahnya: mencuci sarung tangan dengan larutan klorin dan melepaskannya. Selanjutnya, berikan ergometrin 2 mg IM. Gunakan teknik one hand.
Selanjutnya, pasang infus dengan jarum berdiameter besar dengan RL, lalu masukkan 20 ml oksitosin, unit oksitosin. Selanjutnya, pakai sarung tangan DTT atau steril. Dan ulangi KBI. Permisi dek. Setelah itu, tekan dinding perut bawah untuk menaikkan fundus uteri agar telapak tangan kiri dapat mencangkup dinding belakang uterus. Pindahkan posisi tangan kanan sehingga telapak tangan kanan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Selanjutnya, tekan korpus uteri dengan jalan mendekatkan tangan kiri dan tangan kanan dan perhatikan pendarahan yang terjadi. Selanjutnya, bila pendarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut hingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Bila uterus tidak berkontraksi dalam waktu sampai 2 menit, segera rujuk ibu. Sambil membawa ibu ke tempat rujukan, teruskan tindakan KBI dan infus cairan hingga ibu tiba di tempat rujukan. Catatannya, pertama, infus 500 ml pertama dilakukan dalam waktu 10 menit. Yang kedua, berikan tindakan 200 ml per jam hingga tiba di tempat rujukan atau hingga jumlah cairan yang diinfuskan mencapai 1,5 liter, dan kemudian lanjutkan dalam jumlah 125 cc per jam. Selanjutnya, jika cairan infus tidak cukup, infuskan 200 ml botol kedua. Infuskan 500 ml botol kedua. Cairan infus dengan tetesan sedang dan dibawa dan ditambah dengan pemberian cairan secara oral untuk rehidrasi. Selanjutnya, dekontaminasi dan pencegahan infeksi pasca tindakan. Selanjutnya, perawatan lanjutan. Pertama, perhatikan tanda vital, pendarahan dan kontraksi uterus setiap 10 menit dalam 2 jam pertama. Yang kedua, tuliskan hasil tindakan dan instruksi perawatan, jelaskan dan serahkan pemantauan di status pada petugas. Beritahukan kepada pasien dan keluarga tentang tindakan dan hasilnya serta pemantauan lanjutan yang masih diperlukan. Terakhir, dekontaminasi tindakan yang akan dilakukan. 13. Namun apabila setelah KBE pendarahan belum berhenti, lakukan inform consent untuk perujukan. Dan selama perujukan, lanjutan ke langkah berikut. Demikianlah video yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.